Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di acara seminar fisika hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan materi tentang sensor hidrogen plasmonik berbasis logam campuran yang akan dibawakan oleh Mas Ferry Anggoro Adi Nugroho. Dan berikut ini saya bacakan dulu sekilas putar beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Singapura, di NTU ya. Mas kemudian S2-nya di Chalmers sama di Belgia, University Leuven, apa bacanya? Leuven ya. Jadi ini kayak global university gitu dari program Erasmus Mundus. Kemudian S3-nya di Chalmers lagi. Nah, Chalmers ini selesai tahun 2018, kemudian setelah itu beliau melanjutkan postdoc di tempat yang sama sampai bulan September 2019 kemarin, dan mulai bulan Oktober dilanjutkan lagi dengan postdoc di Dutch Institute for Fundamental Energy Research. Jadi sekarang di sana ya, di Belanda. Nah, kemudian ini ada beberapa kilas riset beliau ya. Ada beberapa publikasi, total sampai saat ini ada 17, dan beberapa diantaranya dipublikasikan di jurnal yang cukup bergengsi seperti Nature Materials, kemudian Nanoletters, dan ACS Nano ya, kelompok-kelompok itulah pokoknya. Dan ada juga beberapa penghargaan seperti Best PhD Thesis in Physics dari Chalmers University of Technology. Jadi ini pembicaraan yang sangat berkualitas yang kita tangkap untuk hari ini, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berdiskusi, kemudian mungkin juga membuka peluang kolaborasi di masa depan ya. Dan bidang, saya lupa tadi, bidang keahliannya apa saja, itu meliputi nanofabrication, colloidal lithography, alloy nanoparticles, spektroskopi, nanoplasmonics. Di sini ada yang mengerjakan plasmonik kan ya. Kemudian ada metal hydride, hydrogen sensors, biosensors, dan secara umum material science. Jadi insya Allah bisa berbagi banyak hal di pagi hari ini. Mari kita dengarkan dengan seksama presentasi dari beliau. Silakan Mas Ferry, bisa dimulai. Oh iya, pakai ini ya, biar dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih ya untuk undangannya untuk Mas Ridwan. Tadinya cuma mau mampir ngobrol-ngobrol aja, tapi mungkin sekalian bisa sharing juga riset saya. Mohon maaf juga saya agak terlambat, agak underestimate traffic di Jabodetabek. Tadi bilangnya GPS 1 jam 10 menit, ternyata map mundur jadi 1 jam 40 menit. Jadi di sini saya cuma mau mudah-mudahan bisa sharing riset saya waktu saya kerjain waktu S3 kemarin tentang sensor hidrogen plasmonik berbasis logam campuran. Jadi saya sendiri basicnya apa itu nanoplasmonik, kedua tentang bagaimana menggunakan plasmonik sebagai sensor, ketiga bagaimana menggunakan palladium terutama sebagai sensor plasmonik yang juga bisa dipakai sebagai sensor hidrogen. Mudah-mudahan bisa ada diskusi yang kita bisa dapat nanti. Mudah-mudahan saya bisa dapat masukan dari rekan-rekan, dan rekan-rekan mudah-mudahan juga dapat pengetahuan baru dari presentasi ini. Jadi riset saya pertama dimulai dengan konsep ekonomi hidrogen. Oh ya, jadi slide saya biasanya kalau teman-teman nanti rekan-rekan agak merasa bosan, nggak perlu dibaca semua, cukup dibaca atasnya aja. Insya Allah di sini saya sudah summary semua inti dari slide cuma dengan baca satu kalimat ini. Jadi pertama ada ekonomi hidrogen. Jadi ekonomi hidrogen ini adalah konsep yang diperkenalkan sekitar tahun 1970-an. Jadi cita-citanya itu mulia sekali, bagaimana kita bisa menggunakan hidrogen sebagai energi carrier untuk masa depan. Jadi energi hidrogen sendiri kan abundant ya, ada di mana-mana, bisa diekstrak dari air. Seperti contoh di sini, dari air ke air, kita bisa untuk contoh bisa ambil air, kita hidrolisis, kita pecah jadi senyawanya yaitu hidrogen dan oksigen dengan menggunakan misalkan dengan renewable energy, dengan solar cell, dengan wind power dan segala macam. Kita pecah oksigen dan hidrogen, hidrogennya kita simpan sebagai carrier energi. Ketika kita butuh, kita bisa pakai dia dengan cara dibakar dengan oksigen lagi. Ini konsep fuel cell ya, kita bakar hidrogen dengan oksigen, dan ketika kita pakai tidak ada sama sekali exhaust atau gas-gas beracun yang keluar. Jadi ketika hidrogen dicampur dengan oksigen, hasilnya cuma energi plus air. Jadi kita bisa bayangkan energi berbasis hidrogen ini energi density-nya tinggi sekali untuk hidrogen, gampang didapat,
dan tidak menghasilkan CO ataupun CO2 ataupun NO yang kita dapat sekarang. Jadi benar-benar konsep ini sangat-sangat futuristik ya. Bahkan dibilang tahun 1970 kita mungkin bilang wah ini orang terlalu futuristik, tapi jangan salah, ini bukan utopian eh, dream, tapi ekonomi hidrogen sekarang sudah berjalan. Jadi kalau rekan-rekan baca berita, kadang-kadang dalam jangka waktu beberapa hari atau seminggu kemudian, 1 bulan kemudian, selalu ada teknologi baru yang menggunakan hidrogen yang sudah digunakan di kehidupan nyata gitu. Misalkan tiba-tiba Jerman meluncing kereta yang 100% menggunakan hidrogen gas sebagai fuelnya. Terus tiba-tiba ada perahu menggunakan hidrogen, dan juga ini Toyota Mirai yang terkenal dari Jepang sudah bisa dibeli sejak tahun 2015. Mungkin teman-teman bisa kasih testimoni. Ini market available Toyota yang bahan bakarnya hidrogen gitu. Bahkan sekarang di Jepang, di Amerika, di Eropa mereka sudah banyak bangun infrastruktur untuk mensupport transportasi berbasis hidrogen. Jadi memang hidrogen ini di masa depan bakal banget kepake, karena itu tadi ini untuk perjalanan kita mencari pengganti sebagai minyak tanah dan lain-lain. Tapi masalahnya hidrogen walaupun dia sangat-sangat potensial, dia bisa berbahaya. Kenapa? Karena hidrogen ketika bercampur dengan udara dalam rentang konsentrasi yang sangat besar ya, jadi 4% sampai 75% alias mayoritas dari campuran hidrogen udara, dia itu bisa flammable, bisa meledak. Ini adalah contoh gambar histori ya, ini tahun 1936 atau 1938 saya lupa. Ini balon Zeppelin yang diisi oleh hidrogen dan dia bisa mengapung. Waktu dia lagi mendarat, tiba-tiba ada api terpercik dan secara cepat kurang dari beberapa detik semua balonnya langsung meledak. Ini kalau nggak salah casualty-nya sampai 90 orang yang meninggal atau 30 orang, saya kurang tahu. Tapi gara-gara ini, dan ini image-nya sangat historik sekali ya, ini selalu dipakai sebagai propaganda untuk anti menggunakan hidrogen. Karena setiap kita bilang hidrogen, oh coba lihat dulu, ini bisa kebakar kayak gini, hidrogen ini berbahaya sekali. Padahal sebenarnya menurut riset, ini bukan gara-gara hidrogen, sebenarnya ini cuma gara-gara kulitnya yang mudah terbakar. Tapi tetap stigma ini menempel di masyarakat, dan secara faktual juga kita tidak bisa memungkiri kalau hidrogen sendiri memang flammable. Cuman ini memang jadi powerful image buat orang-orang yang anti hidrogen. Jadi gimana kita bisa meyakinkan orang-orang biar bisa menggunakan hidrogen? Ya jelas kita harus meng-ensure, memastikan kepada customer misalkan kalau sistem kita aman. Misalkan di Toyota Mirai ini, mereka untuk bisa menjual ke customer, mereka harus bisa bikin ini aman, dan mereka memastikan ada at least 15 sensor hidrogen di dalam mobilnya. Ada yang dipasang di kokpit, ada yang dipasang di dekat fuel cell dan segala macam gitu. Jadi ketika kita mau beli kita bisa aman, oh ya sensor hidrogen. Jadi at least ketika ada kebocoran kita bisa tahu. Nah jadi mengingat future plan kita untuk menggunakan hidrogen dan sifat hidrogen yang terbakar, maka muncul kebutuhan akan sensor hidrogen yang akurat, cepat, karena hidrogen ini flammable sangat cepat sekali, dalam hitungan detik kalau tidak terdeteksi mobil bisa kebakar semua seperti ini, dan kalau bisa sensitif, apalagi idamannya bisa menjadi murah. Jadi ini cita-cita kita untuk sekarang untuk teknologi sensor hidrogen. Nah masalahnya untuk otomotif, karena dia menyangkut nyawa manusia ya, banyak sekali lembaga-lembaga independen ataupun lembaga-lembaga kenegaraan, mereka sudah datang dengan standarnya masing-masing. Dan hidrogen sensor ini punya target performa yang sangat-sangat tinggi. Misalkan ini standar dari Departemen Energinya Amerika Serikat, mereka memutuskan standar seperti ini. Jadi sensor kita harus bisa mengukur hidrogen dengan konsentrasi dari 0,1 sampai 10%. Kira-kira dari 1000 ppm sampai 10.000 ppm part per million ya. Terus lower detection limit 1000 ppm. Jadi jauh sekali di bawah 4% tadi flammability range, yaitu 40.000 ppm. Kalau bisa sensor ketika udah ada 1000 ppm dia sudah bisa detect dan sudah bisa kasih tahu kalau ada kebocoran hidrogen. Dan ini yang paling demanding response time-nya. Jadi ketika ada kebocoran hidrogen, sensor sudah harus bisa kasih tahu dalam 1 detik ada bocor gitu loh. Dan ini sangat-sangat strict sekali, kurang dari 1 detik, dan sampai setengah tahun lalu parameter ini belum pernah dicapai oleh teknologi sensor manapun. Jadi untuk bisa mendeteksi kurang dari 1 detik ketika ada kebocoran hidrogen.
dan juga uncertainty-nya kurang plus minus 5%. Kemudian ini untuk produk ya, lifetime-nya kalau bisa lebih dari 5 tahun gitu. Jadi target ini sangat-sangat tinggi dan semua baik para periset maupun industri mencoba memenuhi semua target-target ini dengan berbagai macam teknologi gitu. Bahkan di luar target performance sensor tinggi ini yang untuk otomotif, hidrogen sensor juga banyak sekali keunggulannya dan banyak sekali aplikasinya di bidang-bidang yang kita sebenarnya kurang tahu gitu. Ini saya juga banyak baru tahu setelah saya publish paper saya yang kemarin. Setelah dipublish banyak diliput media, terus tiba-tiba banyak sekali industri-industri yang menghubungi gitu loh. Oh bisa nggak hidrogen sensornya dikasih tahu teknologinya, soalnya kami lagi mengembangkan ide itu gitu. Jadi ternyata ada aplikasi untuk kesehatan misalkan. Jadi ternyata ada kasus di mana kalau bayi lahir prematur, ada kelainan di dalam ususnya yang dia itu bisa dideteksi dengan adanya hidrogen. Dan hidrogen ini levelnya kecil sekali, mungkin cuma beberapa ppm, 50-100 ppm, tapi dengan mendeteksi itu kita bisa tahu kalau bayi itu punya kelainan gitu. Jadi ternyata hidrogen sensor itu bukan cuma untuk otomotif seperti tadi saya jelaskan, tapi untuk kasus-kasus seperti tadi. Dan kalau udah seperti itu kan kita juga butuh sensor yang sedemikian rupa sehingga bagaimana caranya bisa masuk ke dalam perut bayi misalkan tanpa melukai si bayi atau segala macam dengan deteksi limit yang sangat-sangat kecil. Atau bahkan hidrogen pun bisa dipakai sebagai indikator untuk makanan. Jadi makanan ketika sudah mulai membusuk, ada gas-gas tertentu yang dihasilkan termasuk salah satunya hidrogen gitu. Jadi salah satu uh, potensial application-nya juga misalkan kita bisa mengembangkan sensor hidrogen yang mungkin bentuknya seperti selatip gitu kan. Jadi kita bisa tempel di mana aja, kita bisa lihat perubahan warnanya ketika ada hidrogen, di warnanya berubah. Atau yang jelas-jelas aplikasinya untuk industri, jadi untuk syngas production ketika hidrogen itu dipakai sebagai antara sebagai input atau sebagai output gitu. Jadi banyak sekali selain daripada otomotif aplikasi untuk sensor hidrogen. Dan untuk masing-masing aplikasi ini tentu parameternya berbeda lagi. Kalau untuk otomotif mintanya yang sangat cepat kurang dari 1 detik. Mungkin kalau untuk kesehatan nggak penting 1 detik, 1 menit, 2 menit nggak masalah. Yang penting sensitivitasnya bisa sampai 1 ppm, 2 ppm dan segala macam. Jadi banyak sekali potensial aplikasi untuk hidrogen sensor. Nah, sensor sendiri rekan-rekan mungkin juga sudah awam dengan ini. Banyak sekali platformnya, ada sensor elektrik, ada sensor optik, ada sensor mekanik, tergantung sistem transduksinya ya, properti apa yang berubah yang bisa melaporkan suatu kejadian gitu. Untuk project saya kebetulan saya memakai sensor optik karena punya banyak kelebihan. Salah satunya adalah misalkan kalau kita bisa bayangkan dengan menggunakan fiber optik zaman sekarang ya, kita bisa menggunakan fiber optik untuk sistem deteksi jarak jauh dengan cahaya. Kita bisa bayangkan pabrik kita ada di mana yang jauh, sedangkan kita peralatan sensornya ada di sini, kita bisa ukur tinggal menggunakan sensor optik, fiber optik jauh di sana dan aman karena semua peralatan elektroniknya ada di sini, menghindari resiko percikan api misalkan. Jadi saya jauh sekali dari saya ukur dan ini semuanya dilakukan dengan cahaya. Jadi kalau rekan-rekan bandingkan dengan sensor elektrik misalkan, sensor elektrik pasti menggunakan arus, pasti menggunakan voltage, selalu ada resiko short circuit atau korslet dan segala macam yang bisa menimbulkan percikan api. Dan teman-teman tadi sudah tahu, ketika ada percikan api bisa jadi langsung ada kubah. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya logam hidrida atau metal hidrida atau metal hydride. Jadi ini adalah satu sistem yang ketika dia berinteraksi dengan hidrogen, optical properties-nya berubah. Saya bakal jelasin sedikit agak dalam tentang metal hidrida. Jadi mudah-mudahan dengan pengantar yang sangat singkat ini bisa memahami di mana sih letak kekurangan logam ini untuk sensor hidrogen dan bagaimana cara kita memahami kekurangan ini kemudian kita cari solusinya gitu. Jadi pendekatannya dari keseluruhan proyek ini adalah kita mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi kenapa sih metal hidrida ini kalau menyerap hidrogen cepat atau lambat gitu. Kenapa sih dia begini dan begitu, supaya kita tahu faktornya dan dari situ kita bisa cari solusinya untuk menciptakan sensor hidrogen yang tadi sensitif, cepat dan segala macam. Jadi metal hidrida itu senyawa antara hidrogen dan logam ya. Jadi kalau rekan-rekan membayangkan ini adalah lapisnya dari metal dan ini adalah atom-atomnya. Ketika ada hidrogen masuk ke dalam metal, jadi ketika logam hidrida itu ketika metal bertemu dengan hidrogen,
hidrogen akan terpecah, terdisosiasi di permukaannya dari hidrogen molekul H2 menjadi H, menjadi atomic hidrogen. Kemudian dia akan langsung masuk ke dalam ke dalam tubuh ke dalam material logam tadi. Jadi hidrogen itu akan masuk ke dalam interstitial sites, yaitu lokasi antara atom-atom, dan ketika dia masuk, dia akan meregangkan sedikit si lattice ini gitu. Jadi ketika hidrogen masuk, yang tadinya seperti ini, logamnya akan sedikit terekspand karena ada hidrogen di dalamnya. Kalau rekan-rekan lihat di sini mudah-mudahan kelihatan, ini ada gambar plot untuk aksis X-nya kita menggunakan hidrogen rasio, hidrogen concentration di dalam metalnya. Kemudian ini adalah besaran dari tekanan hidrogen di kondisinya. Jadi ketika kita menaikkan sedikit hidrogen pressure dari kecil ke besar, hidrogen metal rasionya menambah sedikit kan, tapi menambahnya sedikit sekali. Di sini saat kita namanya fase alfa. Jadi fase alfa itu ketika kita memasukkan hidrogen, tapi hidrogennya sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan total dari atomik logamnya. Makanya mereka masuk ke dalam, tapi mereka jauh-jauhan ibaratnya. Jadi mereka satu di sana, satu di sini, satu di mana-mana gitu. Jadi mereka bisa merasakan presence-nya masing-masing, tapi belum terlalu dekat sehingga mereka bisa berkomunikasi. Ketika kita semakin naikin pressure-nya, tiba-tiba ada satu pressure yang suddenly konsentrasi hidrogennya tiba-tiba langsung naik tinggi sekali. Di sini kita bisa bilang bahwa sudah terbentuk fase kedua, yaitu fase beta phase atau fase hidrida. Jadi hidrogen sini akhirnya melihat satu sama lain, dan dalam termodinamika mereka selalu mencari energi yang lebih rendah, yaitu mereka lebih suka berkumpul sama-sama gitu. Jadi tiba-tiba muncul klaster-klaster kecil yang akhirnya hidrogen ini berkumpul bersama-sama dan membentuk metal hidrida. Jadi tiba-tiba konsentrasinya naik. Dan ini terjadi pada hidrogen pressure tertentu. Dan ketika ini sudah terbentuk, metal tadi ekspansinya bisa jadi sangat besar. Untuk palladium misalkan ada increase ekspansi itu kira-kira 3%. Jadi total volumenya itu menaik jadi 10%. Jadi hidrogen sendiri memaksa si logam untuk menjadi lebih besar. Dan akhirnya ketika kita naikkan lagi pressure hidrogennya, kita tiba di namanya beta phase. Jadi beta phase ini yang penuh dengan cluster ini, kalau alpha phase ini yang cuma satu-satu, di sini campurannya. Akhirnya semuanya penuh terisi, hidrogennya semakin banyak di dalam, metalnya semakin terekspansi gitu. Nah, kalau kita berbalik, kalau kita sekarang tadi kita naik dalam pressure ya, sedangkan kita sekarang mau turun. Kalau kita turun ternyata gara-gara tadi ada ekspansi dari hidrogen, metal ini ketika dia alpha dan ketika dia beta itu sistemnya berbeda. Yang ini lapisnya kecil, yang ini lapisnya besar. Jadi hidrogen butuh energi tertentu untuk membuat si alpha ini berubah jadi beta. Ketika kita turun, sayangnya energi ini tidak ada lagi. Jadi ketika kita turun, ada histirisis namanya. Jadi ketika kita turun dalam hidrogen pressure, dia tidak mengikuti jalur awal, tapi dia harus turun sedikit di bawah pressure untuk bisa kembali ke alpha phase. Jadi di sini ada kemunculan yang namanya energi barrier untuk transformasi fasa yang menyebabkan adanya histirisis. Jadi histirisis ini sendiri adalah kondisi ketika responsnya tidak kembali ke semula tergantung dari mana kita masuk gitu ya. Jadi ini salah satu karakteristik dari metal hidrida. Dan kalau kita naikin temperaturnya, jadi ini T3 lebih tinggi dari T2, T2 lebih tinggi dari T1. Histirisis ini sangat berpengaruh dari temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, histirisis semakin kecil, sampai akhirnya ketika di atas salah satu suhu tertentu yang namanya TC, critical temperature, histirisis tidak ada sama sekali. Jadi dia kosong, karena tidak ada lagi ekspansi di lattice. Ini yang pertama tentang termodinamika. Yang kedua tentang kinetics. Jadi saya bakal menjelaskan bagaimana lanskap energi menentukan interaksi hidrogen dengan logam. Jadi ini dua fundamental ini ya knowledge yang kita butuhkan untuk mendesain sensor hidrogen kita. Jadi ini adalah atom-atom dari metal ya. Sedangkan ini adalah hidrogen. Ketika hidrogen mendekati surface dari metal, dia nggak akan bisa terserap di permukaan atau absorb di permukaan karena dia energinya terlalu besar. Jadi yang dia harus lakukan adalah dia harus terpecah dulu menjadi hidrogen atom sebelum akhirnya dia bisa duduk di sini. Jadi
legokan-legokan ini itu biasanya tempat-tempat dengan energi rendah di mana atom itu suka duduk di situ. Jadi ketika dia sudah menjadi hidrogen atom, dia bakal mudah duduk di sini dan dia bakal stay di sini karena dia stabil. Untuk dia agar bisa masuk ke dalam, dia harus melewati bukit ini yang kita bisa jelaskan biasanya istilahnya dengan energi barrier. Jadi untuk bisa masuk dan terserap ke dalam metal hidrida, dia harus pindah dari titik sini ke dalam titik sini, yaitu subsurface, yaitu satu layer di bawah permukaan. Dan ini ada energi yang menentukan apakah dia bisa masuk ke dalam dan apakah bisa cepat atau lambat. Jadi tergantung dengan tingginya barrier ini, proses masuknya bisa lebih cepat atau lebih lambat. Jadi yang perlu dibahas adalah cuman atom hidrogen yang bisa masuk ke dalam logam. Molekul hidrogen tidak pernah bisa, dan dia harus terdisosiasi dulu di dalam permukaan. Kemudian lanskap energi menentukan, ini kuncinya, lanskap energi ini menentukan interaksi hidrogen dengan logam, di mana hidrogen bakal bermukim, apakah dia bermukim di permukaan atau di dalam segala macam, dan juga seberapa cepat hidrogen berpindah dari satu situs ke situs lainnya. Jadi kita bisa, nah salah satu keindahan nanoteknologi atau nanomaterial itu, semua sifat-sifat material ini bisa diubah dengan skala atom melalui modifikasi logam. Dan nanti saya akan demonstrasikan kita bisa memodifikasi semua energi ini dengan berbagai macam cara, dengan mengganti mencampur logam ini dengan logam lain, dengan kita kasih polimer di atasnya, kita bisa mengubah energi ini sehingga kita bisa memodifikasi seberapa cepat hidrogen bisa masuk dan keluar. Jadi dua kuncinya ini aja, termodinamik dan kinetik. Kita bisa mendesain sebuah hidrogen sensor. Kemudian saya akan masuk tentang plasmonik. Jadi awalan untuk metal hidridanya sudah cukup. Jadi plasmonik ini interaksi cahaya dengan nanopartikel logam. Jadi ketika nanopartikel ukurannya sudah lebih kecil dibandingkan daripada cahaya ya, gelombang cahaya, maka semua elektronnya dalam logam kan elektronnya bebas, kita bisa sebutnya kan free elektron ya. Semua elektronnya bisa berosilasi mengikuti electric field secara bersama-sama, semuanya berosilasi pada sumbu tertentu di permukaan tersebut. Elektron berosilasi selektif kalau kita memancarkan cahaya. Ada satu panjang gelombang tertentu di mana akhirnya osilasi ini bakal menjadi sangat efektif dan semua energinya terserap dengan baik karena dia sangat efektif, sehingga bisa menimbulkan sebuah peak, kita bilang sebuah puncak di mana energi dari elektromagnet ini terserap dengan baik dan diserap oleh si logam atau disebarkan secara efektif. Jadi ini adalah karakteristik dari yang kita bilang sistem plasmonik. Jadi kalau ada metal nanopartikel, kalau kita kasih cahaya, kalau kita ukur spektroskopinya, kita ukur gelombang fungsi transmisi atau fungsi extinction terhadap cahaya, maka kita bakal melihat yang namanya peak seperti ini. Ini kita sebut namanya plasmonic peak. Jadi ada satu gelombang tertentu yang cahayanya dihamburkan secara sangat-sangat efisien. Dan secara analitik, saya nggak bakal masuk ke dalam rumusnya lebih jauh. Panjang gelombang di mana peak ini terjadi, itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, oleh keadaan nanopartikel sendiri. Jadi dari expression ini ya, lambda bulk. Jadi keadaan nanopartikel sendiri, materialnya, apakah dia emas atau dia perak atau dia campuran alloy, apakah dia begini begitu, bentuknya, apakah dia bentuknya bulat, apakah dia bentuknya panjang, apakah dia bentuknya kubus dan segala macam, dan lain-lain. Keadaan nanopartikelnya dia bisa mengubah ekspresi ini, dan akhirnya dia bisa mengubah di mana letak daripada wavelength ini. Yang kedua, keadaan sekitarnya, yaitu ditentukan dari sini. Jadi ketika kita masukkan, misalkan emas kita bentuknya sama di air ataupun di udara, karena refractive index-nya berbeda di antara satu yang lain, maka ini pun bisa berubah posisinya. Jadi sekarang rekan-rekan bisa bayangin, kita punya satu sistem yang mana posisinya ini bisa berubah tergantung keadaan materialnya atau keadaan sekitarnya. Maka kita bisa gunakan dia sebagai sensor. Ya kan, kita tinggal mencari tahu di mana peak ini berada, maka kita bisa tahu kalau dia pindah berarti sesuatu terjadi pada nanopartikel itu gitu. Ini kita bisa gunakan sebagai plasmonic sensor. Dan ini juga biasanya salah satu contoh yang paling populer kalau rekan-rekan mungkin pernah ngajar juga tentang nanoteknologi. Biasanya kita kasih tahu nanoteknologi sifatnya berubah tergantung bagaimana kita ya size atau segala macam. Biasanya gambarnya ditunjukin. Jadi ini adalah gambar
nanopartikel emas, tapi untuk berbeda ukuran. Jadi yang misalkan ini ukurannya kecil banget, yang ini ukurannya besar, misalkan ini 80 nanometer, ini 100 nanometer. Terus kok warnanya bisa berubah ya, emas bukan lagi emas. Itu karena ini tadi, karena ini kan gelombang cahaya yang bisa kita lihat ya, visible. Jadi tergantung dari ukurannya yang tadi saya udah jelasin, maka ini pun bisa berubah. Posisi dari peak ini bisa berubah. Dan ketika posisinya berubah, maka warnanya pun berubah. Karena misalkan di sini banyak dari gelombang birunya diserap, sedangkan gelombang merahnya disebarkan, akhirnya kelihatannya warna tertentu. Tapi ketika dia ukurannya membesar, peaknya pindah ke sebelah kanan, jadi kebalikannya, warna merahnya lebih banyak diserap, warna birunya lebih disebar, akhirnya warnanya berubah. Jadi ini adalah salah satu implikasi dari perubahan nanopartikel yang kita sebutkan tadi dan bagaimana menggunakannya sebagai sensor. Jadi di bidang nanoplasmonik ada yang namanya direct plasmonic sensing, yaitu memanfaatkan perubahan dari nanopartikel tersebut untuk mendeteksi sesuatu. Jadi kalau tadi sudah jelaskan, posisi dari si peak ini di gelombang panjang gelombangnya bergantung daripada si dia ini lambda bulk yang dia ini berubah tergantung dari perubahan pada nanopartikel tersebut. Jadi misalkan saya punya satu sistem seperti ini, ketika sesuatu terjadi pada sistem tersebut, entah misalkan dia berubah fase dari A jadi B, atau dia tiba-tiba berubah bentuk dari bulat menjadi agak heksagonal, atau tiba-tiba dia dipanaskan dan mengakibatkan perubahan dari expansionnya berubah, maka kita bisa ikutin panjangnya tersini dan dia bakal berubah ke sana. Jadi ketika ada perubahan tertentu di nanopartikel tersebut, kita bisa ikuti perubahan dari peak tersebut dan kita bisa kasih tahu kalau ada sesuatu. Jadi inilah konsep yang kita gunakan sebagai yang namanya direct plasmonic sensing. Kita menggunakan perubahan dalam nanopartikel tersebut untuk menggunakan sebagai sensor, untuk memberitahukan kalau sesuatu terjadi pada sistem tersebut. Nah, bagaimana kita masukkan ini ke dalam sensor hidrogen? Caranya cukup straightforward. Jadi kita bisa menggunakan palladium. Ini termasuk Nobel metal ya, kalau nggak salah untuk cincin kawin juga grade-nya lebih mahal dibandingkan emas, setahu saya. Karena dia sangat rare, sangat jarang. Jadi palladium ini banyak digunakan kalau rekan-rekan ada ngerjain katalisis, dia banyak digunakan sebagai katalis karena dia salah satu sifatnya adalah dia menyerap hidrogen secara spontan tanpa barrier. Jadi kalau tadi rekan ingat, molekul hidrogen ketika dia mendekati surface dari suatu metal, dia harus terpecah dulu dan itu harus menggunakan energi. Tapi kalau di palladium dia tiba-tiba langsung terpecah dan jadi hidrogen. Jadi ketika palladium ini kena hidrogen, dia bakal langsung menyerap hidrogen. Jadi kalau rekan-rekan ada yang pakai cincin palladium, kalau ada hidrogen itu bakal berubah tuh jadi palladium nada, cuman nggak kelihatan aja. Dia bakal langsung menyerap gitu. Itu salah satunya, dan dia juga katalisis yang baik, dia bisa memecah oksigen juga. Nah, jadi palladium ini ditandai dengan ketika dia menyerap hidrogen, ini adalah fungsi dielektrik dari palladium yang biru. Ketika dia menyerap hidrogen berubah jadi palladium hidra, dia bakal berubah menjadi merah. Jadi ada sifat optik yang berubah gitu. Jadi dua syarat tadi terpenuhi. Kita punya sistem yang reaktif dengan hidrogen, dan ketika dia reaktif dengan hidrogen, sistem optiknya berubah. Maka sesuai dengan konsep plasmonic tadi, kita bisa gunakan dia sebagai sensor hidrogen. Dan ini adalah data real ketika saya membuat nanopartikel palladium, bentuknya seperti ini, dan saya ukur seperti tadi ya, fungsi extinction terhadap panjang gelombang, dan ini adalah extinction dari palladium. Jadi teman-teman bisa lihat kita masih mempertahankan feature yang tadi, yaitu ada sebuah peak di panjang gelombang ini, dan ini kita bisa lihat di sini kira-kira lambda peak positionnya itu kira-kira 550. Ketika saya expose dia dengan hidrogen, tiba-tiba berubah menjadi palladium hydride dan peaknya berubah menjadi seperti ini. Dia bergeser ke kanan dan sekarang posisi peaknya kira-kira di 650. Jadi ada pergeseran kira-kira 100 nanometer dari palladium menjadi palladium hydride. Dan ada paper dari tahun 2012 yang sudah mensimulasi bagaimana perubahan dari posisi panjang gelombang ini apabila kita memasukkan hidrogen dengan konsentrasi tertentu gitu. Jadi kalau rekan-rekan lihat yang warna merah aja, cukup lihat yang warna merah. Jadi dia memprediksi bahwa konsentrasi hidrogen dan juga lokasi dari peak tadi, dari puncak ini ternyata berbanding lurus. Jadi kita bisa bilang kalau
hidrogen ini, palladium bisa digunakan sebagai sensor hidrogen. Jadi kalau kita masukkan 0,1, dia merespons 10 nanometer. Ketika kita masukkan 0,2 hidrogen, dia meresponsnya 20 nanometer gitu. Jadi ini adalah extensionnya pakai spektrometer, pakai UV vis bisa. Ini kan panjang gelombang 400 sampai 1000. Oh iya, kalau extinction ini biasanya cuma dari transmission, jadi 1 dikurang transmission gitu. Enggak, ini extinction ini dia adalah kombinasi dari absorption dan juga scattering. Ada juga. Justru palladium ini extinction ini mayoritas dia dari absorption. Justru dia scatteringnya kecil banget. Jadi dia lebih banyak mengabsorb cahaya. Tapi tetap ada peak. Palladium juga ada sama. Ada juga. Absorption sama. PT. Berarti mungkin ukurannya sedemikian rupa sehingga peaknya itu ada di sebelah sana. Kan tadi saya udah bilang peaknya ini lokasinya tergantung dari ukurannya kan. Kalau saya bikin lebih besar lagi, dia peaknya bergeser sampai keluar dari window ini. Ini ukurannya dia nanodisk 190 kali 20 nanometer. Mungkin punya ibu kecil, jadinya, dia jadinya bergeser ke sana. Jadi mungkin peaknya ada di sebelah sini, cuman nggak resolve sama spektrometer. Iya, beda size. Nah, sayangnya, oh ya, lebih asik begitu sih daripada dibanding. Itu kan kalau yang kami tadi bilang isinya adalah banyak absorbannya. Kalau untuk palladium. Kalau kan juga faktor bentuk juga mempengaruhi bisa sekitar atau betul. Kalau di palladium ini ukuran 100 meter. Tapi untuk palladium sejauh pengalaman saya, palladium ini namanya lossy metal ya. Jadi mereka lebih banyak menyerapnya dibanding scatternya. Makanya palladium sendiri hampir di berbagai ukuran. Makanya palladium sendiri tadi saya udah nunjukin kalau emas itu misalkan warnanya benar-benar bisa dinamis ya, dari merah sampai biru kelihatan semua karena scatternya banyak. Jadi lebih banyak cahaya yang disebarkan bisa kelihatan sama mata. Sedangkan palladium ini ukuran berapapun warnanya gini-gini aja, nggak, tapi kayak lebih biru-biru gelap gitu. Walaupun udah dipabrikasi. Jadi karena dia nggak terlalu banyak scatternya, jadi dia lebih banyak maksimumnya mayoritasnya memang diabsorb. Nah, jadi dari slide ini kita bisa bilang kalau nanopartikel palladium bisa dibagi sebagai sensor hidrogen. Karena memenuhi 2 syarat tadi, dia berinteraksi dengan hidrogen dan dia juga sinyalnya berbanding lurus dengan konsentrasi hidrogen, benar-benar jadi sensor ideal ya. Tapi sayangnya, yang tadi saya udah bahas juga, palladium dan metal hidrida lain mempunyai sifat histirisis. Yaitu tadi gara-gara ada expansion ketika hidrogen masuk yang menyebabkan ada energy barrier yang menyebabkan sinyal ke atas dan sinyal ke bawah, maksudnya sinyal dari hidrogen pressure naik low ke high dan high ke low itu berbeda. Dan ini untuk sensor kurang bagus. Kenapa? Karena histirisis ini mempengaruhi keakuratan. Karena bisa dibayangkan untuk satu konsentrasi hidrogen tertentu bakal ada 2 kemungkinan bacaan, ya kan? Tergantung saya ada di mana. Apakah saya tadi berangkat dari hidrogen pressure yang rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah? Jadi tiba-tiba misalkan hidrogen ada konsentrasi hidrogen di sini gitu. Nah, sensornya bisa baca antara ini, dia bacanya antara 40 milibar atau 4 milibar, sedangkan dua-duanya berbahaya. 40 milibar itu tadi batas bawah dari flammability limit gitu. Bisa jadi dia udah 40 milibar tapi sensornya responnya bacanya 4 milibar karena gara-gara histirisis ini. Jadi sebagai sensor dia nggak bagus. Kita nggak mau punya sensor yang punya 2 kemungkinan read out gitu. Jadi kita harus punya satu kalau A itu ya B, kalau B itu ya C gitu. Nggak mungkin A itu kalau nggak B, C. Jadi ini untuk sensor nggak bagus. Dan bisa dilihat juga bandwidth-nya kecil sekali. Jadi dalam artian ketika kita naikin pressure-nya dari sini ke sini, perubahan sinyal kecil banget. Hanya di sini tiba-tiba ada lompatan besar dan tiba-tiba sensitivitasnya jadi kecil lagi. Jadi sensor ini sensitivitasnya tidak menyeluruh lah. Dia hanya sensitif di pressure tertentu gitu. Sedangkan yang lainnya nggak terlalu sensitif. Jadi ini yang harus kita bisa kurangi dengan cara tadi, karena kita tahu sekarang
original dari problem ini adalah tentang ekspansi tadi. Kita bisa atur sebuah strategi gimana caranya kita mengatur ekspansi supaya tidak terjadi, supaya kita tidak bisa melihat sisi ini lagi. Dan secara umum Palladium sendiri responsnya bisa dibilang lambat dalam beberapa detik sampai puluhan detik, jadi tidak memenuhi sama sekali untuk kurang dari 1 detik tadi, dan dia sangat rawan terhadap deaktivasi. Jadi ketika ada gas polutan seperti CO dan N2, Palladium ini berhenti berfungsi. Dia nggak bisa lagi menyerap hidrogen, nanti saya akan jelaskan. Mas, Ya. pertanyaannya Pak, saya pernah punya pengalaman main dengan leher juga, terus mau ngecas hidrogen tabung itu sekitar 7 kilo, mau ngecas hidrogen itu kita rendam es dulu, itu kita kasih apa sih additional cooling device itu. Nah, kalau prinsipnya di sensor ini kan pakai matahari dari ya. Yeah. Nah, itu apakah ada kayak interaksi panas atau additional cooling yang perlu diinstalasi tersebut supaya bisa lebih? Untuk sementara sih belum ya, tapi mungkin rasionalnya kenapa harus di cooling itu karena kan tadi saya ada jelasin fungsi yang tadi ya, yang termodinamika tadi kan. Biasanya kandungan berapa banyak hidrogen yang bisa diserap itu juga bergantung dengan suhunya berapa. Semakin tinggi suhunya dia cuma bisa menyerap lebih sedikit. Jadi mungkin kalau untuk ngecas tadi kalau dibawa ke suhu dingin dia jadi bisa menyerap lebih banyak. Iya betul, untuk jarak antara atomnya jauh lebih besar ya. Kalau kita campur dua-duanya, kita mix, maka lapisan tersebut bakal ada di antara kedua nilai ini gitu. Jadi kalau misalkan ini dari literatur, kalau saya mix palladium dan gold, lapisnya jadi 4,02. Jadi yang saya lakukan adalah saya kalau misalnya itu pre-strain. Pre-strain itu saya regangin duluan sebelum hidrogen masuk gitu. Jadi kan nanti kalau hidrogen masuk, dia bakal meregang ya karena ada hidrogen di dalam kan. Jadi yang saya lakukan adalah sebentar dulu. Jadi yang saya lakukan adalah saya regangin duluan aja hidrogennya sebelum dia meregang duluan. Jadi ketika nanti hidrogen masuk, dia meregangnya jadi nggak lebih banyak. Jadi bisa dibilang di sini, ketika palladium dimasukin hidrogen, maka ada perubahan sekitar 3% di lapisnya ketika hidrogen masuk. Sedangkan ketika saya masukkan palladium gold tadi, ada hidrogen, maka perubahan lapis cuma 0,17% karena dia sudah meregang duluan. Nah, jadi karena kita mengurangi banyakkan regangan tadi, maka histeresisnya harusnya udah nggak ada lagi karena histeresis tadi terjadi karena ada tiba-tiba sudden expansion dari hidrogen. Jadi saya masih ya sebutkan hidrogen itu kan statusnya kan kecil sekali. Iya betul. Paling kecil. Iya paling kecil. Sedangkan ini kan lapisnya sangat padat. Iya. Jadi kenapa kalau hidrogen masuk ke dalam isi itu dia bisa kecil banget. Jadi mungkin Mas Ridwan bisa lebih ngerti dibanding saya kalau udah ngomongin fisika atom. Tapi kalau menurut saya kalau udah interaksi antar atom kan itu bukan cuma fisikal aja ya, tapi kan juga ada maksudnya interaksi gaya selain fisik gitu. Jadi mungkin ada ada repulsion dari gaya-gaya tertentu, saya nggak tahu, saya pasti salah sih, dari van der Waals dan segala macam. Jadi nggak cuma mentang-mentang hidrogen kecil dia nggak bisa meregangin. Mungkin Kang Ridwan bisa ini. Enggak, ini H aja dia. H aja. Kan diatomik H2. Jadi kan dia ini buangannya kan. Saya tidak masuk buang. Ini H2 atau jadi H? Ini H kalau H. Iya, tapi kalau sejauh pengetahuan saya, maksudnya ketika kita sudah ngomongin atom, kita juga nggak bisa langsung mengasumsi kalau hidrogen bakal bersifat fisiknya aja gitu. Tapi hidrogen kecil masuk ke tempat yang kecil ya udah muat. Tapi pasti ada interaksi dari energi-energi tertentu, dari gaya-gaya tertentu, mungkin van der Waals dan segala macam yang mempengaruhi segala macamnya. Jadi itu tebakan saya aja sih. Pasti ada pengaruh gaya. Mungkin atau van der Waals itu saya kurang tahu. Nah, jadi kalau kita lanjut lagi secara teori, karena dia ekspansinya jauh lebih kecil ketika kita sudah regangkan duluan dengan campur alloy, maka histeresisnya bisa berkurang. Dan ini sudah didemonstrasikan oleh satu grup di Belanda ketika mereka menggunakan lapisan tipis thin film. Mereka produksi palladium
dan juga palladium alloy dengan emas ya. Dan ini angka ini menunjukkan berapa banyak persen emas yang mereka campurkan. Bisa dilihat di sini. Ini untuk palladium emas 8,6%, masih kelihatan histerisisnya. Tapi ketika dia increase, dia tambahin konten dari gold tadi, tiba-tiba histerisisnya hilang sama sekali. Mungkin di 35% histerisisnya udah nggak ada sama sekali. Jadi teori ini ternyata dibuktikan dengan eksperimen oleh grup ini. Tapi sebelum saya melakukan tesis saya, semua sistem palladium gold alloy ini cuma dilakukan di thin film atau lapisan tipis, belum pernah dilakukan di nanopartikel. Kekurangannya banyak banget untuk thin film karena sinyalnya berkurang drastis. Karena kalau kita melakukan sensor dengan thin film, kita tidak menggunakan properti plasmonic seperti tadi, tapi mereka literally menggunakan cahaya yang diserap oleh hidrogen. Karena cahaya yang diserap oleh hidrogen kan lemah sebenarnya ya. Jadi ketika kita mengurangi ketipisan tersebut, maka hidrogennya semakin sedikit, maka cahayanya semakin lemah banget gitu. Jadinya sensitivitasnya berkurang drastis banget ketika palladiumnya dikurangin karena hidrogen sendiri cuma terserap di palladium. Kemudian pelekatan sendiri karena hidrogen tadi menyebabkan ekspansi. Kalau thin film itu ditempel di suatu substrat, ketika dia memuai, maka biasanya bakal ada crack di supportnya karena dia terlalu besar, gaya terlalu besar, dia bakal ada crack. Jadi pelekatannya ini kurang bagus dan waktu responsnya juga tidak cepat karena quite literally hidrogen cuma bisa masuk dari atas dan dia harus mengisi semua. Sedangkan kalau partikel banyak area-area yang bisa diakses oleh hidrogen dari mana aja, sedangkan kalau film dia cuma bisa masuk dari atas. Dan materialnya biasanya didapat dari metode-metode ini. Jadi ketika PhD saya, PR pertama saya adalah kalau saya mau mentranslasi bagaimana menggunakan plasmonic sensor untuk logam campuran palladium gold, maka saya harus bisa mencari cara bagaimana bisa memfabrikasi nanopartikel alloy. Jadi di grup saya dulu salah satu expertise-nya itu membuat fabrikasi ya, colloidal lithography namanya, dengan menggunakan top-down approach. Jadi kita bisa membuat metal nanopartikel seperti ini. Cuman biasanya di grup dulu cuman untuk satu metal, misalkan bikin emas, bikin perak. Jadi yang pertama saya lakukan dulu adalah saya mengembangkan metode untuk membuat bagaimana cara membuat nanopartikel yang terdiri dari alloy, dari campuran. Jadi ternyata mudah. Cuman caranya adalah mendeposisi berbagai macam metal yang kita mau, kita panaskan di suhu tertentu, suhu tinggi, misalkan 500 derajat untuk satu waktu tertentu, dan termodinamik bakal bekerja, mereka bakal bercampur, akhirnya bisa membentuk seperti ini. Jadi metodenya simple sekali, dan ketika saya buat, saya jadi punya rumusnya segala macam, bagaimana kita bisa membuat beberapa macam atom dan segala macam. Jadi menurut hitungan saya, dan ketika saya ukur dengan karakteristik tertentu, ternyata yang saya ukur dan yang saya dapat itu ternyata benar-benar tepat, jadi precise sekali metodenya. Jadi saya mau bikin palladium 25%, saya tinggal di posisi segini nanometer dan segitu nanometer gitu, saya bisa dapat. Dan yang pasti distribusi dari alloy tersebut sangat-sangat merata. Jadi ini saya punya IDX data ya, jadi dari TIM kita bisa lihat distribusi atomnya di dalam nanopartikel tersebut, bisa dilihat ini untuk elemen palladium, ini untuk elemen gold, ini untuk elemen copper atau tembaga, bisa dilihat semuanya tersebar merata. Jadi saya bisa bikin suatu nanopartikel ketika saya anil, saya panasin, mereka akan tersebar merata dan bisa menjadi alloy. Jadi metode ini sangat mudah sekali dan bisa ditranslasi untuk binary alloy, alloy dari dua bagian atau ternary alloy dan segala macam. Jadi mudah banget. Jadi sensor plasmonic salah satu keunggulannya adalah biasanya membutuhkan setup yang sangat sederhana. Jadi secara teori cuma butuh 4 aja. Kita cuma butuh sampelnya. Ini biasa sampel saya kelihatannya seperti ini. Jadi saya bisa fabrikasi nanopartikel di atas substrat ya. Saya biasanya fabrikasi di atas gelas karena dia transparan. Ini nanopartikelnya. Cuma butuh sampel, cuma butuh optical fiber yang dihubungkan sama lampu di satu sisi, kemudian optical fiber di sisi lain yang dihubungkan dengan spektrometer. Ya udah gitu aja. Lampu, fiber, sampel, fiber lagi, spektrometer. Jadi saya bisa baca optical signal yang tadi yang ada peaknya itu, dan saya bisa expose hidrogen, saya bisa tahu dia akan berubah kemana. Saya tinggal ukur berapa nanometer perubahannya. Jadi secara prinsipal dia setupnya sangat mudah. Cuman dia tinggal bikin bagaimana kita bisa bikin reaktor, kita bisa masukin gas dan segala macam, ini yang
detail yang agak rumit mungkin. Kemudian karena ini adalah alloy pertama ya, jadi saya tadi udah bilang ada studi untuk menentukan sinyal dari palladium terhadap konsentrasi hidrogen. Cuman karena alloy palladium gold ini baru pertama kali dibuat untuk nanopartikel, maka saya harus cari tahu dulu masih bertahan nggak korelasi tersebut, yaitu sinyalnya berbanding lurus dengan konsentrasi hidrogen. Jadi yang saya lakukan di sini adalah saya mencari tahu berapa banyak hidrogen yang terserap di nanopartikel saya, dan kemudian saya ukur optical sinyalnya. Jadi saya lakukan adalah saya pakai QCM, mungkin rekan-rekan pernah dengar Ward Crystal Microbalance, yang kita bisa menimbang, literally menimbang ya, berapa berat perubahan berat yang terjadi pada sampel tersebut. Jadi sampel saya ekspos dengan hidrogen, saya hitung kira-kira berapa gram hidrogen yang terserap. Ketika saya hitung tersebut, saya juga secara bersamaan saya expose sampel saya dengan optical fiber dalam reflection mode. Jadi saya expose dia dengan sinyal lampu, dan saya dapat balik lampunya, saya ukur extinctionnya. Kemudian dari korelasi tersebut saya plot, dan saya bisa tahu yang perlu bisa dilihat pertama adalah kita bisa lihat kalau histeresisnya benar-benar berkurang. Bisa dilihat ini histeresisnya besar, mengecil, lama-lama jadi nggak ada. Jadi saya mempertahankan sifat palladium gold tadi, di mana dia bisa menghilangkan histeresis kalau kita alloy. Yang kedua, poinnya adalah bisa dibandingkan data dari QCM beratnya hidrogen ternyata dengan plasmonic peak tadi ternyata sama persis. Bisa dilihat ya secara kualitatif mereka benar-benar sama. Yang ini besarnya segini, yang ini segini gitu. Jadi ketika saya plot yang satu dengan yang lainnya, berat hidrogen diplot terhadap fungsi plasmonic peak, maka inilah yang saya dapat. Ternyata korelasi linearnya masih bertahan. Jadi bahkan untuk sistem palladium gold, saya bisa bilang kalau perubahan plasmonic peak dari satu sistem itu berbanding lurus dengan berapa banyaknya hidrogen dan palladium ada di dalam. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai sensor. Jadi ini yang saya pegang untuk proyek saya ke depan. Jadi ternyata itu tidak cuma berlaku di palladium, tapi juga berlaku di palladium gold. Nah, ketika saya masukin palladium gold, ternyata ada bonus lagi, dan ini sebenarnya saya nggak expect itu gitu. Jadi saya expectnya cuma ngurangin histeresisnya aja. Ternyata ketika dicek kecepatannya, jadi ini adalah plot ini menggambarkan responsnya sensor saya ketika saya expose dia tiba-tiba terhadap hidrogen, yaitu 4%. Jadi flammability limit yang paling bawah tadi 4-7%. Ini sensor saya expose dengan 4% hidrogen. Jadi ini datanya ya. Jadi ini di vakum, tidak ada hidrogen sama sekali. Tiba-tiba saya pasang hidrogen dan dia merespons seperti ini. Jadi ini adalah perubahan sinyal optik yang tadi. Jadi ketika dia palladium warnanya biru, dia di sini. Ketika dia palladium 5% di sini, 10, tiba-tiba dia bergeser ke kiri 15, 20, 25. Jadi kalau kita definisikan waktu respons itu sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 90% dari sinyal. Jadi kalau ini 0%, ini 100%, kita definisikan 90% dari sinyal itu di sini, dan titik dia bertemu itu adalah sebagai waktu respons. Maka saya bisa derive waktu respons saya untuk sampel palladium doang itu 25 detik. Jadi dia butuh waktu 25 detik untuk merespon. Dan bisa dilihat ketika saya naikin konsentrasi emas saya, responsnya menurun sampai tiba-tiba dia bisa cuma jadi 5 detik. Jadi 5 detik itu lumayan cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tahu kalau ternyata ada kebocoran. Dan ternyata uniknya plasmonic sensor tersebut, kita bisa terus memainkan ukurannya. Saya di sini gambar nggak? Oh enggak, itu buat nanti berarti. Jadi pokoknya kita sudah tahu kalau palladium gold bisa mengurangi respons time gitu. Cuman untuk sekarang kita tetap belum masuk ya tadi. Kalau ingat targetnya itu 1 detik respons time. Saya masih 5 detik, jadi masih 5 kali lebih lambat. Jadi masih harus dicari lagi. Dan tahun lalu 2018, jadi saya waktu publish paper ini saya tidak menjelaskan apa-apa, saya cuma phenomenological aja. Ini saya ukur ternyata lebih cepat, tapi saya nggak mencoba ngejelasin kenapa lebih cepat. Baru ada paper tahun lalu akhirnya menjelaskan kenapa palladium gold itu responsnya lebih cepat daripada palladium. Ternyata seperti yang saya jelaskan tadi, karena barrier energinya lebih rendah. Jadi di sini poin pertama adalah kita bisa mengubah properti suatu sistem, mengubah kinetiknya dengan mengubah sistemnya sendiri gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan mencampur dia dengan logam lain. Jadi nggak usah dilihat
ini graf ini terlalu rumit, lihat aja cukup O1 dengan O2. Jadi O1 ini adalah hidrogen di permukaan metal tadi. O2 ini adalah hidrogen di bawah permukaan, tadi saya bilang subsurface. Jadi untuk bisa masuk, jadi respons time itu bisa dibilang waktu yang dibutuhkan hidrogen untuk pindah dari permukaan ke dalam subpermukaan gitu. Dan waktu itu tersebut, saya tadi bilang didefinisikan dengan tingginya energi barrier. Jadi kalau untuk palladium, energi barrier itu tingginya kira-kira 0,47 tambah 0,42 kira-kira 0,49 eV. 0,9. Tapi ketika saya modifikasi sistem saya jadi palladium gold, barriernya berubah tingginya jadi cuma 39. Jadi ada penurunan barrier sekitar 0,1 eV dan itu efeknya cukup tinggi. Jadi penurunan barrier ini secara realistis bertranslasi menuju kecepatannya jadi lebih tinggi gitu. Jadi ini salah satu reason. Dan kita bisa mengubah. Jadi sebenarnya kuncinya untuk bikin sensor tinggi itu dari segi material science. Kita cuma perlu mengubah barrier ini aja. Kalau kita bisa bikin barrier ini lebih pendek lagi, maka kita bisa bikin sensor itu jauh lebih cepat gitu. Jadi kuncinya di situ aja, cuma cara mengubahnya gimana itu yang harus kita explore. Nah, tapi kalau kita mau ngomong sensor untuk realistic application ya, maka kita harus juga mempertimbangkan adanya gas-gas lain. Jadi eksperimen saya yang sebelumnya saya lakukannya di vakum, antara vakum atau hidrogen, jadi nggak ada gas-gas lain. Tapi kita jelas mau punya hidrogen sensor kita terekspos dengan udara, dengan oksigen, atau kalau di jalan terekspos dengan CO, NO2 dan segala macam. Nah sayangnya di sini saya ulang eksperimen saya tapi di dalam udara ya, dari dalam vakum lagi. Lagi-lagi di sini saya expose dia dengan 4% hidrogen. Jadi ini nggak ada hidrogen bisa dilihat ada respons. Tapi ketika saya campur hidrogen dengan 0,5% CO, tiba-tiba respons saya nggak bisa naik ke atas lagi. Ibaratnya saya bilang nggak bisa narik lagi. Responsnya tiba-tiba nggak bisa naik dan juga jadi sangat lambat. Jadi kalau ini adalah data saya bandingkan, saya normalisasi sensor respons dari sensor saya ketika dia cuma ada hidrogen dan ketika ada hidrogen dan CO, maka ketika ada CO sinyalnya cuma bisa narik sampai 0,40% doang, nggak bisa sampai ke atas. Sedangkan menurut ISO standar sensor itu dibilang bisa bekerja kalau dia bisa mempertahankan minimal plus minus 20% dari sinyal awal. Jadi ini udah jelas jauh di bawah area untuk sensor bisa dibilang bekerja, maka dia udah nggak bekerja lagi. Jadi sensor saya palladium gold ketika dimasukin CO ternyata mati, nggak bisa bergerak. Alasannya kenapa? Lagi-lagi kembali ke tadi, hidrogen cuma bisa masuk ke dalam permukaan, ke dalam metal hidrida kalau dia sudah terdisosiasi jadi hidrogen atom. Sedangkan kalau ada CO, ternyata CO itu suka banget nempel sama palladium. Bisa dibilang mereka tuh affection banget sama palladium. Jadi kita ada CO bakal langsung nempel palladium, dan ketika palladium ketempelan, hidrogen nggak bisa lagi mengakses palladium, dia nggak bisa pecah jadi hidrogen atom. Makanya hidrogen nggak bisa masuk ke dalam. Jadi benar-benar intricate banget lah permainan di dunia atom ini gitu. Jadi gara-gara ada CO, hidrogen nggak bisa dekat-dekat lagi. Jadi bagaimana cara kita solusinya ini? Nah ini yang saya coba cari juga. Strategi pertama, cari di literatur, ternyata ada teknologi membran pemisah hidrogen. Mereka menggunakan koper, menggunakan tembaga. Jadi teknologi ini tujuannya biasanya ada kumpulan gas dan ada membran, tapi membran ini bakal selektif membiarkan cuma hidrogen yang masuk gitu. Ibaratnya dia saringan lah, cuma bisa hidrogen. Nah ternyata di teknologi ini mereka juga berinteraksi dengan CO, tapi mereka caranya ya kita alloy aja, campur aja dengan koper, nanti CO-nya nggak bakal masuk lagi gitu. Dan menariknya untungnya, jadi ketika dicampur interaksi CO dengan palladium melemah, jadi CO nggak suka lagi nempel di palladium. Ketika dia nggak nempel di palladium, ya udah berarti hidrogen punya akses lebih banyak untuk bisa masuk. Dan ketika lihat literatur, ternyata belum pernah ada yang pakai palladium CO ini untuk hidrogen sensor. Jadi ya kebetulan lumayan buat topik tesis kan. Jadi yang kita coba adalah, karena saya punya metode tadi untuk mencampur alloy dengan muda, sekarang saya tinggal bikin alloy yang lain, palladium dengan koper, dengan tembaga. Lagi-lagi mereka tersebar dengan baik, dan ketika saya campur palladium dengan tembaga 30%, maka ini sinyalnya ini untuk hidrogen doang. Dan ketika
hidrogen dicampur dengan CO, ternyata bisa dilihat sinyalnya bertahan dengan tinggi yang sama. Bisa dilihat di sini mempertahankan sinyalnya. Dan saya coba kurangin, saya coba cari tahu seberapa kecil sih CO yang kita butuhkan supaya dia bisa mempertahankan fungsi menolak CO ini gitu. Jadi saya pelan-pelan turunin jadi 25%, 20%, 15, 10, sampai akhirnya saya kurangin jadi 5. Ternyata bahkan 5% itu cukup untuk mencegah CO nempel di palladium. Dan ini terus terang result yang sampai sekarang masih menakjubkan ya. Bahkan kalau saya presentasi juga biasanya pada nanya, kok bisa 5% doang mencegah CO? Jadi 5% itu ibaratnya cuma satu atom dari 20 atom gitu kan, 5%. Jadi cuma ada satu atom koper di antara 19 atom palladium, dia itu cukup untuk mencegah CO nempel gitu. Padahal kan masih banyak palladium. Jadi ini juga kalau tanya saya kenapa, saya nggak tahu. Saya cuma nge-report aja. Mungkin kalau ada yang tertarik bisa simulasi butuh berapa CO, menariknya untuk paper teori kan. Nah, sekarang menariknya dari sistem ini adalah palladium copper bisa mencegah CO. Palladium gold bisa membuat histeresisnya berkurang dan juga membuat sensornya jadi cepat gitu kan. Kenapa nggak kita campurin aja dua-duanya? Jadi ini menarik juga sebenarnya idenya gitu. Gampang, kenapa nggak campurnya dua-duanya? Karena dalam material science biasanya 1 tambah 1 itu nggak pernah sama dengan 2 gitu. Jadi yang kita pikir satu bekerja, satu lagi bekerja, kalau kita tambah pasti dua-duanya bekerja, itu biasanya nggak pernah terjadi ya, pasti aneh. Tapi untuk kasus ini ternyata bekerja. Ketika saya campur palladium dengan gold 25%, resep yang tadi, dengan copper 5%, resep yang tadi, ternyata saya bisa mempertahankan histeresisnya tetap nggak ada. Saya bisa mempertahankan kecepatan sensornya, bahkan sekarang bisa mencapai 0,4 detik, jauh lebih cepat dibanding 5 detik yang tadi. Jadi properti yang ini dipertahankan oleh palladium gold, tapi juga properti ketahanan terhadap CO juga dipertahankan oleh sensor tersebut. Jadi saya bisa mengkombinasi dua kebaikan dari gold dan juga dari copper. Jadi saya dapat histeresis free dan kecepatan dari palladium gold, tapi saya juga dapat resistensi terhadap CO dari palladium copper. Jadi ini bisa dilihat, ini sensor ini ya, palladium gold copper. Saya bisa dapat sinyal yang sangat persis. Bahkan saya expose dia continuously dengan CO. CO-nya saya lepas terus. Saya cuma switch hidrogen sama airnya doang, udaranya doang. Bahkan sensornya masih bisa respons walaupun setelah berat 500 menit sampai 10 jam. Jadi bisa bertahan. Jadi solusi pertama untuk membuat sensor yang tahan CO, yaitu dengan mengalloy dengan copper. Nah, solusi yang kedua, lagi-lagi rasional. Bagaimana kalau kita pakai sebuah lapisan tipis polimer yang secara harfiah benar-benar mencegah molekul lain masuk. Jadi kita istilahnya bikin saringan. Hidrogen itu kan kecil ya, dia atom molekul paling kecil lah hidrogen. Sedangkan CO itu kan besar, karbon sama oksigen, apalagi NO2, N sama O. Jadi kita bisa cari sebuah polimer atau lapisan apapun yang punya pori-pori katakanlah kecil banget, sampai-sampai CO dan NO2 itu nggak bisa masuk, kita halangi sama sekali, tapi hidrogen tetap bisa masuk. Dan yang pertama kita coba adalah kita coba polimer namanya PTFE, polytetrafluoroethylene. Jadi ini adalah teflon ya, jadi sama polimer yang sama yang kita pakai di wajan kita untuk wajan anti lengket, teflon, PTFE. Jadi berikutnya strategi kedua yang saya coba menggunakan polimer penyaring. Jadi gampang aja, saya deposit aja thin film ini di atas sensor saya, dan ini hasil dari AFM ya. Jadi kita bisa deposit secara bagus, ini filmnya, ini partikel saya. Kemudian saya coba sensor polimer ini. Kemudian saya coba ukur, yang pertama adalah sensitivitasnya. Jadi pertama saya ukur adalah saya coba expose dia dengan hidrogen sampai konsentrasi yang kecil banget gitu. Jadi saya cuma mau coba ngetes sampai seberapa jauh sih kita bisa dia bisa respon gitu. Di sini saya coba sampai 7 mikrobar, kira-kira itu 70 ppm. Dan ketika saya coba lagi dengan setup lain, ini saya plot perubahan fungsi peak-nya terhadap hidrogen concentration ya sampai ppm. Bisa dilihat di sini rekan-rekan, saya bisa ngerekam sampai kira-kira 7 ppm. Jadi 7 ppm hidrogen saya tetap bisa respon dengan sensor saya ketika menggunakan polimer ini sendiri. Jadi
jauh sekali di bawah deteksi limit yang tadi diinginkan itu 1000 ppm. Jadi ini untuk sensitivitas. Bagaimana dengan kinetik? Ini agak surprise juga. Jadi ini saya punya dua sistem. Pertama palladium dan palladium gold 30%. Jadi tadi sebelumnya saya pakai 20%, tapi karena saya tahu trennya itu semakin dibanyakin goldnya semakin cepat. Jadi untuk paper ini saya coba pakai sampai 30%. Dan bisa dilihat ketika dia palladium, dia responsnya 16,2 detik. Lihat angkanya aja. Ketika saya pakai palladium gold 30, dia responnya 1,8 detik. Jadi jelas kinetik untuk palladium gold lebih cepat daripada palladium. Kita udah lihat tadi, kita udah tahu kenapa, karena ada penurunan barrier. Tapi yang lebih menarik lagi, ketika saya pasangin polimer di atasnya, ini sensor yang sama ya. Jadi saya kasih polimer, saya ukur lagi. Ternyata tiba-tiba kalau lihat yang hijau, tiba-tiba responnya jadi jauh lebih cepat. Jadi yang tadinya 16,2 detik jadi 7,5 detik, hampir 2 kali lebih cepat. Dan dia konsisten, dipasangin di palladium dia lebih cepat. Ketika saya pasangin di palladium gold, dia juga jauh lebih cepat. Kalau kita lihat yang hijau ini, dia dari 1,8 jadi 0,4 detik. Lagi-lagi saya bisa mencapai kurang dari 1 detik. Jadi ada kinetik yang lebih cepat dengan coating PTFE. Nah ini menarik, karena coating ini jauh lebih gampang dibanding kita bikin ala gitu. Berarti kita punya sensor, kita tinggal kasih polimer, diukur lagi coatingnya lebih cepat. Ketika saya coba ukur dengan plot ini namanya Arrhenius plot. Jadi kita mencoba mengukur reaksinya terhadap fungsi temperatur, dan kita bisa ekstrak dari situ active energi namanya. Active energi ini sendiri itu ya itu tadi bukit yang harus kita lalui ketika kita mau masuk daripada surface ke dalam surface. Jadi angka yang didapat di sini itu tingginya bukit tadi. Jadi kalau dari palladium yang ini saya dapat active energi itu 26 kilojoule per mol. Ketika saya alloy jadi palladium gold, saya dapatnya 16. Ada penurunan 10 kilojoule, dan itu agreementnya bagus banget dengan teori yang sebelumnya, berkurang 0,1 eV. Jadi kira-kira segini juga. Dan ketika saya kasih dia polimer, maka energi ini pun jauh lebih turun lagi. Ternyata ada penurunan energi lagi ketika saya kasih polimer dari 26 untuk palladium ke 12, dan dari 16 ke 8 untuk palladium gold gitu. Jadi ternyata dengan sederhana menambah polimer, saya bisa mengurangi aktivitas energinya. Dan lagi-lagi saya tadi bilang energi itu berarti lebih rendah, prosesnya jadi lebih cepat. Dan untuk paper ini saya coba simulasi, bukan saya tapi college saya coba simulasi dengan DFT, density functional theory, untuk mencoba melihat apakah benar kalau dikasih polimer dia menurun. Ternyata benar. Jadi ketika dikasih polimer ada perubahan energi kira-kira 11 kilojoule per mol. Kalau tadi saya dapatnya kira-kira 10 kan, jadi terkonfirmasi gitu. Dan menariknya dari pekerjaan ini kayaknya untuk pertama kalinya saya menjelaskan suatu efek yang kemungkinan berlaku umum gitu. Jadi ternyata ada paper-paper lain yang juga dipublish di beberapa jurnal bagus ya, yang mereport kalau ketika mereka mengcoating nanopalladium dengan polimer atau dengan MOF, metal organic framework, ternyata mereka melihat ada respon lebih cepat. Cuma mereka nggak ngejelasin kenapa. Jadi ternyata di paper ini saya coba dengan DFT dan energi, ternyata ada penurunan ini, dan kemungkinan efek ini berlaku umum gitu. Jadi untuk semua macam polimer dan juga untuk semua macam metal organic framework. Jadi kita membuka suatu desain tertentu untuk mempercepat sensor hidrogen. Nah, yang tadi saya nggak terlalu sebut adalah sebenarnya standar 1 detik ini itu diminta sama Departemen Energi itu bukan untuk satu pressure doang. Kalau tadi kan saya expose-nya ini ke 40 milibar hidrogen, yaitu kira-kira itu 4% hidrogen. Sedangkan tadi menurut saya bisa lihat lagi. Menurut Departemen Energi, requirement mereka itu sebenarnya mereka mintanya 1 detik itu untuk semua range pressure ini. Jadi dari 0,1% sampai 1% itu kalau bisa semua responnya di bawah 1 detik. Sedangkan dari tadi saya cuma karakterisasi itu selalu di 4% aja, nggak pernah sampai ke bawah 0,1%. Makanya bisa cepat kan 0,4 detik dan segala macam. Jadi untuk palladium hydride
reaksi sistemnya itu bergantung dengan banyaknya, karena dia first order reaction ya, perubahan palladium ditambah hidrogen sampai ke polymer itu first order reaction. Jadi kecepatan reaksinya itu bergantung dengan banyaknya hidrogen yang tersedia. Jadi semakin banyak hidrogen yang tersedia, alias semakin besar pressure hidrogennya atau semakin banyak hidrogen, maka reaksinya semakin cepat, responnya semakin cepat. Tapi kalau kita kurangin jadi lebih kecil, 3%, 2%, maka respon time itu bakal jadi lebih lambat karena memang first order reaction. Jadi ini makanya tadi saya bilang belum pernah tercapai karena ada limitasi tertentu. Jadi emang ya bakal melambat aja sensornya kalau kita kasih ke pressure yang lebih kecil. Dari alamnya mendikte seperti itu. Bedanya measurement range dengan measurement itu berarti sensornya diharapkan bisa mengukur sinyal dari 0,1% sampai 10%, at least. bedanya dengan ppm Oh sama. Cuman kalau 0,1% itu kalau ditransfer jadi ppm itu jadi 1000 ppm. Cuman beda ini aja, beda unitnya. yang atas sama yang bawah sama kan? Ah, cuman iya, saya agak suka ganti-ganti. Nah, jadi kalau datanya lagi, jadi ini data dari sensor saya expose dia ke 100 milibar atau sekitar 100 ppm, 100 ppm dia 100 ppm, 10.000 ppm kalau nggak salah. Pokoknya 0,1% itu relate dengan satu inilah ya. Jadi ketika saya expose dia cepat banget 0,3%, tapi ketika saya turunin pressure-nya, lihat warnanya, dia jadi semakin melambat sampai akhirnya ketika dia 0,1% yaitu 1 milibar, dia itu responsnya cuma 2,2 detik gitu. Jadi saya bilang semakin sedikit hidrogennya, sensor responsnya semakin lambat. Dan untuk kali ini, kalau ini batas 1 detik, ternyata saya nggak memenuhi sensor requirement tadi, karena ketika saya udah turun di bawah 7 milibar, sensor saya responnya sudah lebih tinggi daripada 1 detik. Tapi lagi-lagi dengan mendesain ukuran nanopartikel, saya selalu bisa membuat nanopartikel saya lebih kecil, tapi tetap mempertahankan sinyalnya karena ini plasmonic, dia bukan thin film. Jadi intinya adalah tadi rekan-rekan udah tahu hidrogen itu masuk melewati surface ya, dan ketika dia harus memenuhi semua nanopartikelnya berarti dia harus memenuhi semua volume. Jadi kuncinya adalah bagaimana cara kita memperbesar rasio permukaan terhadap volume, ya kan? Jadi permukaannya semakin banyak, berarti hidrogennya semakin banyak yang bisa mengakses, semakin cepat masuk. Tapi volumenya semakin mengecil, jadi semakin cepat untuk diisi penuh gitu. Jadi ibaratnya kita mengisi ember kecil dengan selang yang besar. Sedangkan sebelumnya kita mengisi ember yang besar dengan selang kecil kan, jadi lebih cepat kan. Jadi kita memperkecil volumenya, embernya dikecilin, tapi permukaannya dibesarin, jadi kita kasih selang yang besar, jadi lebih cepat penuh. Jadi di sini saya coba, saya cuma kurangin diameternya aja dari sebelumnya 190 kali 25, saya kurangin jadi 140 kali 25. Jadi surface to volume ratio-nya membesar. Ini datanya. Saya bisa dapat lebih kencang lagi walaupun tetap masih 1,8 detik untuk 1 milibar. Ketika akhirnya saya kecilin lagi 100 kali 25 hampir 2 kali lebih kecil dari yang pertama. Akhirnya saya bisa dapat respons yang ini. Dari 100 milibar sampai 1 milibar saya bisa dapat respons kurang dari 1 detik. Dan ini pertama kalinya ini di report dan ini menjadi sensor tercepat di dunia waktu itu. Sekarang masih belum ada protes. Alhamdulillah. Jadi desainnya cuman dengan gitu-gitu aja gitu, dengan mempertimbangkan dari aspek materialnya. Ini saya skip aja mungkin. Oh ya enggak deh. Tapi nanopartikel ini sangat kritikal untuk mencapai respon cepat karena dengan thin film kita nggak pernah bisa mencapai surface to volume ratio seperti nanopartikel. Thin film itu pasti besar areanya, tapi volumenya juga besar, jadi nggak pernah bisa capai. Jadi ini bahkan ada data langsung dari paper ya, bukan data saya sendiri. Sistem yang sama palladium gold di coating dengan PTFE untuk thin film, bahkan untuk berapa nih? Bahkan untuk 4% responsanya 4 detik. Sedangkan punya saya untuk 4% responnya 0,4 detik, jadi bahkan 10 kali lebih cepat dari ini. Jadi nggak bakal bisa. Jadi dia untuk 4% aja udah 4 detik, apalagi kalau 0,1%. Jadi secara fundamental emang nggak bisa kita akalin
gimana caranya tim film ini bisa mencapai dengan cepat, kecuali kita tiba-tiba bisa menemukan sistem baru yang energi barriernya jauh lebih kecil dengan polimer yang lain. Tapi secara fundamental nanopartikel bakal pasti lebih cepat dibandingkan tim film. Jadi ini salah satu desain rule juga yang kita kasih di paper ini. Yang slide sebelumnya yang dua slide sebelumnya itu dari kalau perlu ganda berarti yang makin banyak hidrogen yang display ya juga. Enggak, kalau ini murni bukan karena yang landscape-nya, tapi ini murni karena size. Iya kan kalau saya makin kecil berarti absorbannya. Tapi ini nggak ada hubungan sama efek. Jadi ini benar-benar kalau ini efeknya efek fisikal banget. Kalau tadi kan efeknya mungkin bisa dibilang atomistik lah ya. Kenapa ketika kita coating barriernya yang kecil. Tapi kalau ini efeknya benar-benar fisikal, literally kita bikin sistemnya lebih kecil. Jadi hidrogen itu lebih cepat memenuhi sistemnya. Kalau ini sistem gitu aja. Karena ini semuanya sama-sama palladium alloy, sama-sama dikasih coating. Yang beda cuma size aja. Jadi ini literally efek fisikal, bukan gara-gara barriernya segala macam. Jadi kita menggabungkan berbagai macam desain, mengurangi barrier dengan membuat alloy, mengurangi barrier dengan mengasih coating PTFE, kita bikin nanopartikel lebih kecil, jadi tiga efek ini berkumpul sama-sama membuat jadi cepat, makin cepat. Jadi semua kita kumpulin efek-efek yang bisa membuat lebih cepat. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke masalah deaktivasi, sayangnya PTFE tidak menyaring CO dan NO2. Jadi sebenarnya agak ironis sih. Jadi waktu saya mulai project ini, tujuan utamanya itu untuk bisa menyaring CO dan NO2 gitu dengan menggunakan polimer tersebut. Ternyata yang saya dapat malah jauh lebih cepat, tapi fungsi utamanya malah nggak kena sama sekali. Jadi agak ironis. Jadi ketika saya kasih CO atau NO2, sinyalnya tiba-tiba jadi jauh lebih kecil dibanding tidak ada CO dan NO2 sama sekali. Jadi nggak kecapai. Akhirnya putar otak gimana kalau kita cari polimer lain yang di paper sendiri juga sudah di report kalau ternyata dia bisa menyaring CO dan CO2 ya. Itu saya pindah ke PMMA. PMMA ini nggak umum banget, biasanya digunakan di aplikasi PMMA, ini plastik biasa. Jadi ketika saya kasih PMMA sensor saya, ini bisa dilihat ya, ini hidrogen doang yang warna abu-abu dan yang warna ini dengan berbagai gas lain. Ketika saya kasih CO2, CO, ini CH4, ini NO2, semua sinyalnya tetap as strong as before. Jadi nggak ada yang terganggu sama sekali. Bisa dilihat di sini semua sinyal. Jadi PMMA ini punya resistensi luar biasa dalam CO, NO2 dan gas-gas lain dan tetap bisa menggunakan hidrogen. Dan menariknya, seperti saya bilang tadi, ternyata efek percepatan juga muncul dengan PMMA. Jadi ternyata yang saya uncover tadi itu udah generik, semua polimer bisa mengurangi activation barrier sehingga membuat sensor lebih cepat. Jadi ini sensor sebelum di coating 1 detik, ketika di coating dia jadi setengah detik. Jadi tetap ada percepatan yang walaupun cuma dengan PMMA. Sayangnya efeknya tidak lebih besar dibandingkan PTFE. Jadi ternyata ketika saya ukur, saya tetap ketika cuma pakai PMMA udah walaupun dengan ukuran yang sama, saya nggak bisa mencapai 1 detik. Dan ketika saya eksperimen dengan Arrhenius-nya, ternyata benar penurunan barrier energi jauh lebih kecil. Misalkan tadi kalau PTFE penurunannya cuma 10 kJ. Ternyata kalau menggunakan PMMA pengurangannya cuma lagi-lagi tema tesis saya itu 1+1 sama dengan 2, dimana tidak umum untuk material science. Kalau sebelumnya saya campur gold dengan copper, saya dapat dua-duanya. Sekarang kenapa nggak saya campur polimer 1 dengan polimer 2? Jadi yang membuat dia turun energinya itu kan adalah interface antara nanopartikel dengan polimer. Jadi saya bikin polimer saya bersentuhan dengan nanopartikel tapi yang PTFE karena dia bisa menurunkan aktivasi energinya sampai 10 kJ. Tapi yang bisa menyaring gasnya itu kan PMMA kan. Saya kasih PMMA di atasnya. Jadi gas nggak pernah masuk, tapi kepercepatan yang saya dapat dari PTFE karena dia bersentuhan dengan palladium. Jadi dua-duanya saya campur, menggabungkan dua fungsionalitas. Ini gambar aslinya ya. Ini nanopartikel ditutupin sama polimer 1 dan polimer 2 untuk sensor yang sama. Dan saya melakukan eksperimen ini dengan sensor yang sama persis yang saya tunjukkan sebelumnya, yang dia nggak berfungsi sama sekali ketika ada CO dan NO2. Dan sekarang dia berfungsi, ini di expose terhadap CO, ini di expose terhadap NO2, tetap berfungsi. Bahkan saya campur semua gasnya, ini extreme test, nggak cuma satu-satu lagi, saya campur hidrogen, CO2, CO, NO2 dan segala macam, masih bisa berfungsi.
Jadi saya menggabungkan fungsi penyaringan dari kedua polimer dengan tetap mempertahankan ini data sebelumnya ya, yang saya tunjukkan sebelumnya bisa dapat 1 detik untuk sistem alloy dengan PTFE. Ketika saya gunakan sensor yang sama, saya coating dengan PMMA di atasnya. Ini data raw-nya dan ini data yang sudah saya ekstrak. Saya bisa dibilang dengan respons yang sangat persis. Jadi tidak terganggu sama sekali proses di sini oleh PMMA. Dia cuma membantu menghalangi gas, tapi semua itu tetap sama. Jadi saya mempertahankan sensor saya dengan kecepatan kurang dari 1 detik, tapi sekarang dia bisa tahan terhadap semua gas-gas tersebut. Jadi ya, dua-duanya saya bisa dapat. Dan ini sensor saya yang akhirnya itu tadi. Nah kemudian terakhir, cuma 2 slide aja. Salah satu keunggulan sensor nanopartikel itu yang agak lebih ini juga bisa lebih dekat ke aplikasi, karena kita bisa bayangkan sensor fiber optik. Jadi dari semua slide sebelumnya saya produksi nanopartikel saya di atas support ya, di atas gelas biasanya kaca, karena dia transparan, tapi dia support, dia flat. Sedangkan gimana caranya kita bisa transfer semua nanopartikel ini ke atas ujung nanofiber gitu. Jadi kayak bisa kayak tadi mengimplementasikan di ide yang tadi, bisa dimasukin fiber, kita bisa ukur di sana, kita bisa sensornya di sebelah mana segala macam, jadi bisa read out. Tapi gimana cara transfer ini? Jadi yang saya lakukan adalah saya memodifikasi fabrikasi saya. Saya fabrikasi sensor saya di atas namanya sacrificial layer, layer yang saya nanti bisa remove. Jadi saya pakai kromium dan juga karbon. Jadi saya punya kromium, punya karbon, saya bikin nanopartikel saya masukin ke dalam kromium etcher, cairan yang bisa meng-etch kromium. Tiba-tiba kromiumnya habis, sisanya nanopartikel saya di atas karbon filmnya tipis banget, cuma 10 nanometer. Ketika saya masukin semuanya ini ke dalam air, karena karbon itu hidrofobik ya, jadi dia nggak bakal masuk ke dalam air, semuanya bakal ngapung floating di atas permukaan. Kalau udah ngapung di atas permukaan, saya bisa pancing pakai fiber. Jadi benar-benar ini fiber ujungnya, saya pancing begini ketika ditangkap air, di situ agar dia bisa pindah ke atas fiber ya, mengikuti fiturnya fiber semua. Dan terakhir tinggal saya remove karbonnya ini dengan oksigen plasma, jadi karbonnya hilang, dan akhirnya resultnya saya punya nanopartikel saya di atas fiber. Jadi ini cara pindahin, dan ini gambar asli ya. Jadi ini nanopartikelnya di atas fiber, dan saya tetap punya peak yang tadi, plasmonic peak yang saya tunjukkan. Dan ketika saya tes, semua fungsionalitasnya masih ada, jadi tetap merespon terhadap hidrogen. Dan juga ketika saya bikin palladium dan palladium gold, serisisnya nggak ada alloy dan segala macam gitu. Jadi semua fungsinya tetap dipertahankan, dan keunggulannya adalah ini bisa dipakai, berpotensi sebagai platform sensor murah, karena dengan fiber kita bisa menggunakan contohnya lampu LED yang harganya cuma ini Kronos Swedia 2,5 Kronos tuh berapa? Ya lampu LED murah lah, 10.000 atau kurang. Dan juga nggak usah pakai spektrometer, jadi kita bisa pakai dioda gitu. Jadi bisa murah banget kalau kita udah pakai sini. Jadi kalau saya balik lagi ke requirement dari Department of Energy, measuring range dia minta 0,1 sampai 10%. Sensor saya bisa dari 5 ppm sampai 120%. Jadi ini terlampaui. Detection limitnya dia minta 1000 ppm, sensor saya bisa 5 ppm, terlampaui. Response time kurang dari 1 detik, saya juga dapat kurang dari 1 detik, terlampaui. Uncertainty karena tidak ada experiences, saya ada datanya sebenarnya tapi saya tidak tunjukin sekarang, tapi saya bisa dapat kurang dari 5%. Dan lifetime yang terakhir minimum dia minta 5 tahun. Saya nggak pernah mengukur ini, tapi potensialnya bisa untuk jangka waktu yang lama, karena berdasarkan data preliminary, ketika saya compare lagi sensor saya dari coating dengan PTFE dan RMA, setelah 4 bulan saya dapat respons saya kira kurang lebih hampir sama dibandingkan dengan sensor yang nggak di coating. Jadi kalau sensor yang di coating, karena dia terekspos udara ya, kena CO2, kena CO2, akhirnya dia deteriorate, jadi responnya jadi lebih lambat. Tapi ketika saya coating setelah 4 bulan ternyata itu sama. Jadi saya nggak bisa bilang secara pasti kalau dia bakal bertahan lama, tapi sementara itu kelihatannya ke arah sana, walaupun mungkin abis ini ya rusak. Jadi demikian, kalau saya bisa kasih kesimpulan, menariknya dari project ini adalah kita benar-benar berangkat
Jadi nggak asal goblek ya, ibaratnya nggak asal coba sana sini, tapi kita berangkat dengan desain yang rasional. Pertama kita identifikasi dulu faktor-faktor yang menentukan penyerapan hidrogen. Jadi kita tahu limitasinya, oh ternyata palladium itu histeresis atau lambat, dan kita tahu kenapa dia lambat, kenapa dia histeresis. Dari situ kita dapat design rules, baru kita coba approach gimana cara kita bisa mengubah itu dan kita bisa modifikasi, kita engineer gitu dari pengetahuan tersebut. Kebetulan untuk project saya bisa modifikasi sifat material dengan pencampuran dan coating. Dan dari result tersebut ternyata saya bisa memiliki sensor dengan matrix yang jauh melampaui target untuk pertama kalinya. Dan saya juga yakin nggak 100% tapi mudah-mudahan rekan-rekan juga jadi agak-agak convince kalau platform ini dengan nanopartikel dengan plasmonic bisa jadi kemungkinan sensor hidrogen generasi selanjutnya yang bakal digunakan nanti di berbagai macam aplikasi. Jadi ketika saya publish paper ini liputan medianya cukup banyak ya, dan saya tadi udah bilang saya banyak dihubungi dengan ada industri nuklir. Jadi mereka nanya gimana sensornya bisa dipakai nggak? Jadi industri nuklir pun butuh sensor hidrogen. Jadi saya benar-benar membuka wawasan banget kalau ternyata ya ketika saya mengerjain ini saya cuma kepikirannya ya mobil gitu. Ternyata ada industri nuklir, ada kesehatan, yang tadi saya bilang bayi prematur. Bahkan salah satu sensor developer buat Toyota Mirai tadi sampai ngubungin juga gitu. Nggak tahu karena saya sekarang udah keluar dari ini saya lama kan, mungkin bos saya masih supervisor saya mungkin masih kontak, jadi mereka udah sempat snap segala macam. Jadi saya nggak tahu, tapi ya excited juga ngelihat mungkin 10-20 tahun lagi sensor ini bisa kemana, jadi lumayan bisa agak sedikit bangga personally karena ada di salah satu stepnya. Jadi mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga mungkin bisa dicari celah-celah di mana mungkin kita nanti bisa ngobrol diskusi lebih lanjut. Dan saya juga menunggu perspektif dari rekan-rekan yang backgroundnya lebih fisika kan. Kalau saya backgroundnya material science banget, jadi saya nggak terlalu ngerti kenapa X tambah Y atau segala macam, jadi mungkin ada perspektif baru. Jadi demikian, terima kasih. Kalau mau ada diskusi lagi atau sudah dengan yang tadi, kita masih ada waktu lumayan 10 menit bisa tanya jawab. Iya. Ada ini belum baginya kalau misalkan oleh itu ditambahkan silver. Belum. Iya. Terutama ini ya, kalau dia misalnya emas ya mirip. Jadi kalau kebetulan kan udah sama pendidikan aku masih mulai untuk sos ya. Oh ada sos. Malah kalau itu silver itu paling lebih bagus. Iya. Ya, karena plasmoniknya silver memang jauh lebih bagus dibanding emas. Iya. Misalkan si silver bisa menurunkan iya betul. Itu bisa untuk dari sisi cost itu mengimbangi storage karena silver kan murah, dia produktivitasnya tinggi. Belum ada itu ya kan? Palladium silver untuk sistem lain pasti sudah dipelajari, tapi mudah-mudahan ini masih benar ya. Tapi untuk aplikasi palladium alloy untuk sensor hidrogen itu baru kita yang mulai, maksudnya baru grup saya yang mulai kemarin. Jadi memang fieldnya masih baru, dan ketika kita kebetulan paper yang saya pertama tadi palladium itu dipublish 2015, tapi kelihatannya sampai sekarang trennya cukup tersitasi dengan baik ya. Jadi kelihatannya kayaknya memulai tren baru lah ibaratnya gitu, karena tersitasi dengan baik. Jadi sekarang orang sudah mulai mengekspor palladium alloy untuk sensor hidrogen. Tapi yang saya bisa tahu karena kita yang mulai, state of the art-nya itu sekarang yaitu tadi palladium alloy, palladium copper, terutama untuk nanopartikel ya. Kalau untuk film mungkin ada, karena film udah nggak menarik lagi kalau menurut saya sekarang. Jadi palladium silver tuh belum pernah ada ekspor. Bahkan di lab saya pun karena kita juga pernah bahas, ya kita cobalah palladium silver, tapi lama-lama ya ibaratnya boring juga gitu, karena
ya bikin gitu lagi apa itu yang sama ya buat kita udah nggak ada challenge aja gitu, bukannya karena nggak menarik tapi ya mendingan kita explore yang lain lah waktunya buat yang lain, cuman belum ada. Jadi kalau ini bisa bisa dibilang apa ya, low hanging fruit tuh apa ya, yang gampang. Jadi mungkin kalau gampangnya itu sebenarnya buat bikin simulasi aja, mungkin nggak butuh banyak eksperimen. Jadi kayak tadi aja, identifikasi alloy-alloy, hitung aja perubahan energi apa barriernya yang mana yang lebih kecil, bisa jadi apa, bisa jadi paper lah bisa dibilang gitu. Kan palladium silver belum pernah ada ekspor, palladium aluminium juga belum ada ekspor, jadi belum ada. Walaupun ibaratnya maju, oke lah itu Iya betul. Iya. misalkan kalau bisa murah, Iya betul. soalnya kan itu setahu kan silver itu produktivitasnya paling Iya. Oh iya tadi konduktivitas dengan ini ya. ada hubungannya nggak sih sama kecepatan? Saya sejauh pengetahuan saya yang nggak banyak ini sih nggak ada ya. Ada ya. Karena itu tadi, karena kan secara rasional kan kecepatan itu ya bergantung dengan energinya tadi. Nah makanya kemungkinan kita nggak pernah tahu, siapa tahu ketika dialloy dengan silver penurunan energinya ternyata jauh lebih besar gitu loh. Walaupun nggak berhubungan dengan konduktivitas, tapi ya karena berhubungan itu aja. Nah untuk masalah mana yang lebih besar berubahnya itu kita nggak pernah bisa prediksi, karena kalau udah atomic level gini, ya suka-suka mereka lah ibaratnya gitu loh. Kita nggak bisa, saya nggak bisa nebak apakah gold sama silver ini kalau diganti mana yang lebih tinggi ya, nggak ini aja, emang nggak ada desainnya gitu. Jadi emang harus dicoba satu-satu atau disimulasi satu-satu gitu kan. Tapi kalau untuk konduktivitas dan kecepatan saya nggak bisa lihat hubungannya. Walaupun lagi-lagi kalau udah sistem nano, somehow kalau ada relasinya nggak kaget gitu loh. Kita cuma bisa explore, kita cuma bisa ini, ya jadi saya nggak tahu. Tapi salah satu alasan kenapa saya nggak coba palladium silver secara eksperimental ya, karena silver kan lebih mudah oksidasi ya dibanding, walaupun copper jauh lebih mudah sih. Jadi kita nggak pernah nyoba aja karena alasan itu. Cuman ya jadi nggak ada alasan lain. Jadi mungkin bisa jadi ya, opsi karena bidangnya masih baru, palladium alloy sensor hidrogen untuk hidrogen ya, jadi masih banyak yang bisa di catch up gitu loh, masih banyak yang bisa dieksplor dan atensinya sudah mulai banyak nih dari grup-grup lain, jadi lagi hot lah ibaratnya. Kalau selain palladium ada nggak logam lain yang sensitivitasnya sampai hidrogen untuk mirip-mirip, Pak? Eh, Palladium itu bisa dibilang ini holy grailnya metal hydride karena dia bisa, jadi udah dipecah sama palladium dia baru akhirnya masuk ke magnesium. Jadi bisa aja tetap bikin pakai logam lain tapi tetap harus ada palladiumnya sedikit untuk pecah hidrogen. Jadi magnesium tuh sebenarnya sayang, magnesium itu sebenarnya murah banget dan dia kapasitas hidrogen jauh lebih besar. Kalau hidrogen itu kalau nggak salah cuma berapa persen, magnesium sampai 7%. Hidrogen itu cuma 0,6% kalau nggak salah. Jadi 10 kali lipat lebih banyak. Litografi ya. Kira itu di kue apa? Sebenarnya bikin colloidal particle itu kan nggak harus, kalau saya kan bikinnya ini saya pengen bentuk tertentu ya, saya pengen bentuknya disk gitu kan, kan. Jadi sebenarnya kalau masih bisa kompensasi terhadap bentuk, sebenarnya mudah aja bikin nanopartikel walaupun bentuknya nggak bulat ya. Karena kan colloidal itu kan sebenarnya murah ya, colloidal particle itu kan bisa dibeli liter-liter atau segala macam. Bisa nanti dibaca-baca mungkin namanya colloidal litografi. Jadi kita cuma pakai colloidal itu cuma sebagai ini aja, dia bikin patternnya aja. Jadi setelah itu kita deposisi mungkin pakai sputtering, tapi kalau sputtering mungkin ada lah ya, bisa sputter apa metal atau segala macam. Jadi kita bisa bikin bentuk tertentu, tapi emang nggak bisa jadi seperti saya punya yang bisa ada ukurannya, diameternya berapa bulat. Tapi kalau cuma mau bikin nanopartikel doang, bisa pakai colloidal litografi, bisa dengan minimum cost lah, bisa lah pakai colloidal. Tapi ya itu kompensasinya kita nggak bisa bikin bentuk atau ukuran sefleksibel yang bisa dicapai dengan metode ini tadi misalnya. Apanya? Itu biasa secara plasma dia jauh lebih sensitif. Jadi nggak masalah, nggak harus nggak harus bola, nggak harus segala macam. Iya.
Iya. Karena dia untuk kalau cuman nggak bikin array, sinyalnya ya lemah gitu aja. Karena kan dia butuh butuh kolektif kan untuk semuanya kelihatan sama spektrometer. Kecuali kalau kita punya spektrometer yang kuat banget, sensitif banget. Ini yang dibutuhkan itu Betul. lumayan susah kan? Betul. Belum lagi memilih speednya, belum lagi menentukan matchingnya, Iya. segala macam itu pakai repot kan? Itu paling simpel. Sekarang ini banyak dalam setahun 2 tahun ini lah pokoknya paper-paper saya juga biasanya kebetulan dapat undangan review juga paper-paper tersebut. Ya udah mereka benar-benar sekarang ngembangin itu. Ya Bapak tadi bilang gold tambah palladium film paling cuma 5 nanometer sama 5 nanometer udah nilainya 500 derajat 6 jam jadi mereka bentuk-bentuk. Cuman kan kekurangannya size distributionnya biasanya kan suka-suka mereka kan. Ibaratnya ntar ada yang kecil banget, ada yang besar banget. Cuman selama kita bisa kompensasi itu nggak masalah untuk aplikasi kita ya itu paling paling mudah, nggak sulit sama sekali. Kalau pas aplikasi kan kita bisa kalibrasi dulu kan? Betul. Iya dan saya kalau mau berbagi perspektif ya, kalau itu bisa dilakukan itu risetnya lumayan bisa ini ke depan, bukan mudah ya tapi kayak saya tadi bilang 1-2 tahun terakhir mulai banyak paper bermunculan simple banget cuman film sama film di alloy karakterisasi optical spektranya atau SEM-nya bentuknya segala macam mereka coba menderive kalau thickness segini-segini optiknya gimana gitu aja cuma korelasi-korelasi aja tapi kan implikasinya besar ya karena aplikasinya alloy-alloy kan sudah banyak termasuk juga sensor dan segala macam tapi sudah banyak bermunculan jadi ada grup Korea yang cuman simple palladium, gold, silver di alloy jadi ini dikarakterisasi report jadi paper gitu jadi penelitiannya banyak yang bisa dilakuin karena baru muncul jadi ini supaya bisa catch up lah gitu jadi jangan dipikir wah orang pasti udah ngelakuin ternyata baru 1-2 tahun ini orang baru ngelakuin itu saya bisa share paper beberapa yang baru-baru banget keluar tentang itu tadi annealing film-film jadi alloy nanopartikel. Saya mau tanya ini kan sensornya mengandung spektrometer ya. Spektrometer itu sendiri ada response time. Ada, jelas. Nah itu udah termasuk yang ketika tadi. Ada, tapi kan untuk high end spektrometer ya biasanya research base atau apa tapi kan pasti dia microsecond ini. Jadi udah asli. Udah asli. Jadi udah termasuk. Oh iya, ini tertawa mau pendapat dari saya ngincer setahun 2 tahun lagi lah. Nah, saya tertarik kok. Itu salah satu tujuannya main di sini emang gitu.